Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-Maidah ayat yang ke-98. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan Al-Maidah ayat 99. Di dalam Al-Maidah ayat 98 Allah kemukakan, i'lamu, ketahuilah oleh kalian. I'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha sadidul iqab wa annallaha ghafurun halim. Ghafurun rahim. Ketahuilah oleh kalian, annallaha sadidul iqab, bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Syadid, keras. Annallaha syadidul iqab, bahwasanya sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Wa annallaha ghafurur rahim. Wa annallaha ghafurur rahim, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menganjurkan untuk merenungkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, kemarin yang sudah kita bahas. Setelah menganjurkan untuk merenungkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, ditekankannya salah satu hasil dan renungan itu yang juga harus diketahui, yakni bahwa Dia Allah mengetahui segala sesuatu dan makhluk tidak mengetahui kecuali apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mengetahui. Kita ini sebagai makhluk enggak ada. Pengetahuan kita disebabkan karena informasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi, melalui para rasul. Pengetahuan kita berkenaan dengan neraka dari Allah. Pengetahuan kita mengenai surga pun dari Allah. Jadi sekali lagi bahwa Allah lah yang maha mengetahui, sedang makhluk tidaklah mengetahui, kecuali ada pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, pastilah Allah yang maha berkuasa. Karena itu, ketahui pula lah bahwa sesungguhnya Allah amat keras, yakni pedih siksanya bagi yang membangkang ketentuannya. Siksanya itu bukan hanya di akhirat saja, bisa jadi siksanya itu juga akan ditimpakan di alam dunia. Sejarah telah membuktikan bagaimana Allah menghancurkan kaum Sodom, bagaimana Allah menyiksa kaum Samud,
Jadi bisa jadi bahwa bencana-bencana yang kita alami akhir-akhir ini, bencana-bencana setelah zaman para nabi dan rasul, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bisa jadi merupakan azab, siksa, ataupun peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia semakin berbuat dosa, semakin melakukan kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan, dan jauh daripada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian Allah juga Maha Adil, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi yang bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita mencermati kejadian-kejadian alam yang sangat luar biasa yang merugikan umat manusia, kita harus bertakarub pada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Makanya ayat ini di ujungnya adalah wa annallaha ghafurur rahim, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang li auliyaihi, bagi orang-orang yang bertobat, bagi para walinya Allah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, ya, ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, maha keras siksanya, maha pedih siksanya, li'a'daihi, bagi musuh-musuhnya Allah. Siapa musuh-musuhnya Allah? Yaitu orang-orang membangkang, orang-orang yang membangkang daripada ketentuan-ketentuan Allah. Contohnya kita bisa lihat, siapakah yang membangkang daripada ketentuan-ketentuan Allah? Di antaranya Fir'aun. Di antaranya Fir'aun adalah sosok manusia yang membangkang daripada perintah-perintah Allah yang disampaikan melalui Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Jadi mereka itulah musuh-musuhnya Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, wa annallaha, dan bahwasanya Allah ghafurun, itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, i'lamu, perhatikanlah, ketahuilah oleh kalian. Dimulai ayat ini dengan kata-kata ketahuilah, yaitu i'lamu, merupakan salah satu gaya bahasa yang bertujuan meminta perhatian para pendengarnya menyangkut berita yang akan disampaikan. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian. Hai orang-orang yang beriman, ketahuilah oleh kalian. I'lamu itu adalah gaya bahasa untuk menarik lawan bicara agar memperhatikan apa yang akan dikemukakan. Ya.
dalam hal ini adalah amat keras siksanya dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai manusia, ketahuilah Allah itu maha keras siksanya dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang harus diketahui, yang harus diperhatikan oleh lawan bicara. I'lamu hai kalian manusia, i'lamu hai kalian orang-orang yang beriman, ketahuilah, perhatikanlah bahwasanya Allah itu maha keras siksanya dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah Ghafurun itu Maha Pengampun li auliyaihi, bagi wali-waline Allah. Allah itu Maha Pengampun bagi kekasih-kekasihnya Allah. Rahimun, dan juga Allah Maha Penyayang bihim, dengan mereka. Allah Maha Penyayang dengan kekasih-kekasihnya Allah. Orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah, orang-orang selalu dekat kepada Allah. Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi kekasih-kekasihnya Allah. Annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menyebut 3 sifat Allah. 3 sifat Allah ini disebut. Sifat yang pertama amat keras siksanya, yaitu Sadidul Iqab. Sadidul Iqab itu sifat pertama. Diperhadapkan dengan 2 sifat, yaitu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Ghafurur Rahim. Ini untuk mengisyaratkan bahwa rahmat kasih sayang Allah melebihi murkanya. Rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat manusia, ya, itu melebihi dari murkanya Allah. Kita lihat kemaksiatan di mana-mana, kemunkaran di mana-mana, kekufuran di mana-mana, masih tetap Allah menahan untuk tidak menyiksa mereka di dunia ini. Kenapa? Karena rasa cinta, rasa kasih sayang dan Maha Pengampunnya Allah kepada mereka. Allah menunggu mereka bertobat. Allah menunggu orang-orang kafir bertobat mohon ampun. Allah menunggu orang-orang yang suka berlaku maksiat mohon ampun. Allah tunggu. Sehingga dikatakan bahwa rahmat dan kasih sayang Allah itu melebihi daripada murkanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Maidah ayat yang 98, ma'ala rasulillah ma'ala rasuli ilal balag. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma'ala rasuli ilal balag. Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah penyampaian. Kewajiban Rasul tidak lain adalah menyampaikan. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan, apa yang kamu zahirkan. Allah, apa yang kamu nyatakan Allah mengetahui, dan apa yang kalian sembunyikan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan di jero hati, di dalam hati. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat 98. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyampaikan informasi tentang ancaman dan janji, apa itu ancaman Allah di 98? Ya, syadidul iqab. Hei, eling-eling. Ingat-ingat kalian
Aku ini maha keras siksanya, kata Allah. Diingatkan. Dan juga Allah menjanjikan bahwasanya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini menegaskan setelah menyampaikan informasi tentang ancaman dan janji, ayat ini menegaskan bahwa kewajiban Rasul tidak lain hanyalah penyampaian kewajiban dan larangan serta tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja kewajiban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul siapapun dia, siapapun Rasul itu, boh Nabi Muhammad, boh Isa alaihissalam, Musa dan lain sebagainya, tidak mengetahui isi hati manusia, dan karena itu dia tidak dapat menjatuhkan sanksi atau memberi ganjaran. Kanjeng Nabi nggak tahu isi hati manusia. Contohnya saja ketika berperang, ya, di perang Uhud, dia nggak tahu salah satunya sepertiga daripada pasukannya adalah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Setelah di perang sampai di Uhud, sepertiga pasukannya kembali ke Madinah, yaitu orang-orang munafik. Siapapun orangnya, baik itu Nabi maupun Rasul, tidak ada yang mengetahui isi hati manusia. Ya. Karena itu dia tidak dapat menjatuhkan sanksi atau memberi ganjaran. Kanjeng Nabi tidak bisa memberikan sanksi atau ganjaran. Dan Allah mengetahui apa yang dari saat ke saat kamu lahirkan dan apa yang dari saat ke saat kamu sembunyikan. Allah mengetahui dari waktu ke waktu apa yang kalian nyatakan, dan juga Allah mengetahui dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian. Baik yang berkaitan dengan larangan minum khamar, Allah Maha mengetahui, atau membunuh binatang buruan, Allah Maha mengetahui. Demikian juga menyangkut iman dan kekufuran hati kalian. Dan karena itu hanya Allah yang memberi ganjaran dan balasan. Allah mengetahui tingkat keimanan kita. Tingkat keimanan kita setiap manusia, Allah Maha mengetahui. Oh, si anu imannya segini, si anu imannya segini, si anu imannya kuat, gitu. Dan Allah pun Maha mengetahui kekufuran tiap-tiap manusia yang kafir. Si A, si B, si C, Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu, karena Allah yang mengetahui perkara-perkara yang demikian, Allah lah yang akan memberikan ganjaran tersebut. Adapun Rasul, maka dia hanya dapat memberi putusan berdasarkan apa yang dilihat, hal-hal yang lahiriah. Rasul hanya bisa memberikan keputusan itu. Mencuri dipotong tangannya, ya, zina dirajam dan lain sebagainya. Itu kan perkara-perkara yang nyata, perkara-perkara yang tampak, dan Rasul hanya bisa memberikan ganjaran dan balasan serta ketentuan pada hal-hal yang lahiriah, yang nyata dan kelihatan. Itu pun kadang-kadang harus didatangkan saksi-saksi. Tidak cukup saksinya hanya satu, dua, atau bahkan pada sebagian perkara saksinya kudu 4. Padahal itu adalah perkara-perkara yang nyata, yang tidak tersimpan di dalam hati. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian marilah kita sama-sama
mengkaji dan melihat di dalam tafsir Jalalain, ma alal rasuli, tidaklah, ma-nya adalah nafi, tidaklah ala rasul, kewajiban bagi rasul itu, ini pakai alif dan lam, berarti isim ma'rifat, yang tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad. Ya. Ma'alar rasuli, tidaklah kewajiban, tidak ada kewajiban atas rasul itu illal balag lakum, kecuali menyampaikan kepada kalian, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian. Ma'alar rasul illal balag, kewajiban rasul tidak lain hanyalah penyampaian. Kata balag terambil dari kata balaghah. Kata balag terambil dari kata balaghah, yang berarti sampai. Dalam konteks ini adalah sampainya segala apa yang diperintahkan Allah kepada manusia. Penyampaian itu dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lisan, berupa perintah, larangan, teguran atau nasihat, dan juga dengan keteladanan di rumahnya, keteladanan kanjeng Nabi di rumah tangga beliau, di jalan, di pasar, dan di tempat-tempat umum yang didengar ataupun dilihat langsung oleh para sahabat, bahkan oleh masyarakat ketika itu. Ini tidak dilakukan sekali ataupun dua kali, tetapi berlangsung berulang-ulang dan tanpa jemu. Tidak bosan-bosannya kanjeng Nabi menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntunan Allah dalam kehidupan rumah tangga pun yang sifatnya sangat rahasia, diketahui melalui istri-istri beliau. Sifatnya sangat rahasia. Bagaimana seorang perempuan yang haid, hukumnya bagaimana, itu kan hal yang sangat rahasia bagi perempuan. Tetapi kemudian hukumnya dinyatakan melalui lisannya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tuntunan Allah dalam kehidupan rumah tangga pun yang sifatnya sangat ria, sangat rahasia, diketahui melalui istri-istri beliau. Inilah yang merupakan salah satu sebab mengapa beliau beristri sekian kali. 13 orang istri, 9 diantaranya dihimpun dalam satu waktu. Kenapa harus beristri sekian kali? Karena seorang istri saja tidak akan mampu menampung segala tuntunan-tuntunan yang dikemukakan, disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya banyak. Mungkin di dalam istri yang satu ada satu kejadian, tapi tidak terjadi pada istri yang kedua. Pada istri yang kedua ada satu perkara yang bisa jadi tidak terjadi pada istri yang lain. Itu hikmahnya. Kenapa mesti banyak kanjeng Nabi istrinya? Karena tidak bisa menampung satu istri atas ketentuan-ketentuan yang Allah isyaratkan, perintahkan. Mungkin pada satu ketika keluarlah masalah hukum tentang haid, tapi itu dialami oleh istri si A, tetapi tidak dialami oleh si B. Jadi itulah hikmah kenapa kanjeng Nabi istrinya sampai sedemikian banyak. Sekali lagi, satu istri saja tidak akan mungkin menampung apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena fatwanya kanjeng Nabi itu bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Itu. Ya Pak De, ya. Kira-kira begitu.
hikmah daripada mengapa beliau istrinya harus lebih dari satu. Apa yang disampaikan Rasul itu disampaikan lagi oleh generasi lalu ke generasi berikutnya hingga dewasa ini. Alhamdulillah kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, salah satunya Al-Qur'an. Kitab-kitab suci yang lain boleh berubah, ya, terjadi perubahan terhadap kitab-kitab yang dianggap suci, tapi Al-Quran tidak. Dari sejak Kanjeng Nabi Muhammad sampai sekarang ia begini adanya Al-Quran. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memelihara Al-Quran. Melalui siapa? Melalui lidah-lidahnya para hafiz, melalui lidah-lidahnya para penghafal Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran bukan 1-2 orang, bukan 1000-2000, tapi jutaan orang hafal Al-Quran. Inilah cara Allah. Sehingga ketika terjadi perubahan di dalam Al-Quran, maka para hafiz, para penghafal Al-Quran itu paham dan mengetahui. Ya Pak. Belum lagi ketika kita tiap hari mengkaji ini. Terbitannya Quran Pak Emang akan berbeda dengan terbitan Quran Bang J. Pencetakan maksudnya. Pencetakan dari Pak Delaman akan berbeda dengan yang saya gunakan. Masing-masing kita ini salah satunya saling mengoreksi satu sama lain. Oh ini salah Ustadz, itu bukan pak iklamu tapi a'lamu. Jadi satu di antara kita dalam kajian-kajian seperti saling mengoreksi. Huruf demi huruf, ayat demi ayat daripada Al-Quran. Sehingga ketika ada salah satu sang salah, timbul kesalahan, kita semua mengetahuinya. Itulah caranya Allah. Namun sekali lagi harus diingat bahwa tugas Rasul hanyalah menyampaikan. Beliau telah berusaha sekuat tenaga, bahkan melebihi apa yang diharapkan dari beliau. Sedang untuk menerima atau menolak ajakan ini kembali kepada masing-masing. Siapa yang akan beriman, maka silahkan dia beriman. Dan siapa yang kafir, maka dia sendiri yang menanggung dosanya. Jadi nggak ada maksa-maksa tuh Kanjeng Nabi, la ikraha fiddin. Nggak ada pemaksaan di dalam agama. Yang mau ikut aku, kata Kanjeng Nabi, mangga monggo silakan. Yang nggak mau ikut pun ya terserah. Siksanya juga kalian sendiri yang akan merasakan. Yang beriman akan merasakan nikmatnya, dia sendiri yang akan merasakan. Yang kafir, yang menolak, yang mencaci maki Kanjeng Nabi, dia sendiri yang akan merasakan siksa dan dosanya. Yang beriman nikmatnya akan dirasakan oleh orang yang beriman. Yang menolak dosanya, siksanya akan dirasakan oleh orang yang menolak ajakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'lamu ma tubduna, dan Allah mengetahui apa-apa tuzhiruna minal amali. Allah Maha mengetahui apa-apa yang kalian nyatakan, yang kalian perlihatkan, yang kalian pertontonkan daripada amal-amal perbuatan kalian. Kalian bersedekah, Allah Maha mengetahui. Kalian membantu dan menolong orang lain, menolong fakir miskin, Allah Maha mengetahui. Kalian berperang berjihad di jalan Allah, Allah Maha mengetahui. Kita duduk hari ini, pagi hari ini membahas Al-Maidah 98 sampai 99. Allah Maha mengetahui. Yang subuh banyak, kenapa yang ngaji cuma sedikit? Pahit, kata Pak Delaman. Ya Pak De. Allah Maha mengetahui. Yang nyata Allah Maha mengetahui. Wa ma taktumuna tukhuna minhu, dan juga Allah mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan. Di jero hati kalian sembunyikan tentang keburukan, Allah Maha mengetahui.
Di jero hati kalian mempunyai niat kebaikan juga Allah Maha mengetahui. Pikiran busuk-busuk orang-orang Allah Maha mengetahui. Orang lain boleh tidak mengetahui, tapi Allah Maha mengetahui. Bayujazikum bih, maka kemudian Allah memberikan ganjaran kepada kalian. Memberikan balasan kepada kalian. Ada yang dibalas dengan siksanya Allah, ada juga yang dibalas dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menebal keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.